warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 4 Pendidikan Multikultural yang beranggotakan saya Anissa Adi Nughani, Saya Najah Lalia. Saya Hasabla Syifa Tatiana. Saya Amara Anggi Kusumasuti. Saya Rayusia Pangestu. kami di sini akan menjelaskan tentang keberagaman suku Dayak untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Multikultural yang diampu oleh Ibu Kristiwardani. Selamat menyaksikan. Indonesia terkenal sebagai negara dengan ratusan suku bangsa, budaya, bahasa, adat, dan kebiasaan. Ratusan suku ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di pedalaman hutan Kalimantan, yaitu suku Dayak. Budaya suku Dayak cukup beragam karena termasuk dalam salah satu suku yang besar dengan sejarah panjang kemunculannya. Di Kalimantan ada 5 atau 7 suku asli, yaitu Melayu, Dayak, Banjar, Kutai, Paser, Brau, dan Tidung. Menurut Sensus Badan Pusat Statistika atau BPS Republik Indonesia tahun 2010, suku bangsa yang ada di Kalimantan dibagi menjadi 3, yaitu suku Banjar, suku Dayak Indonesia, dan suku asal Kalimantan lainnya atau suku non-Dayak dan non-Banjar. Suku Dayak adalah salah satu suku yang paling mendominasi di Kalimantan. Suku Dayak berasal dari semua 5 provinsi di Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Suku Dayak memiliki 268 subsuku yang dibagi menjadi 6 rumpun, yaitu rumpun Punan, rumpun Klemantan, rumpun Apokayan, rumpun Iban, rumpun Murut, dan rumpun Otdanu. Suku Dayak tidak hanya ditemukan di Indonesia, namun juga ditemukan di Malaysia dan Brunei. Masing-masing subsuku dan rumpun suku Dayak memiliki adat, budaya, dan tradisi yang hampir serupa. Rumpun Dayak Punan adalah suku Dayak yang paling tua mendiami Pulau Kalimantan, sedangkan rumpun Dayak lainnya merupakan rumpun hasil asimilasi antara Dayak Punan dengan kelompok Proto-Melayu, Moyang Dayak yang berasal dari Yunan, Tiongkok. Keenam rumpun tadi terbagi lagi ke dalam 405 subetnis yang meskipun berjumlah ratusan, tetapi tetap memiliki kesamaan ciri-ciri budaya yang khas. Ciri-ciri ini biasanya menjadi faktor penentu bagi setiap subsuku di Kalimantan agar dapat dimasukkan ke dalam kelompok Dayak. Asal-usul suku Dayak dilansir dari laman Kemendikbud, Kemen 1987 mengungkapkan teori yang didukung oleh Inoue 1999 bahwa suku Dayak adalah keturunan imigran dari provinsi Yunan di Cina Selatan, tepatnya di Sungai Yangtze Kiang, Sungai Mekong, dan Sungai Menan. Sebagian dari kelompok imigran ini menyeberang ke Semenanjung Malaysia dan melanjutkan perjalanannya dengan menyeberang ke bagian utara Pulau Kalimantan. Kemudian, seorang tokoh Dayak Kayan yang menjelaskan bahwa suku Dayak adalah ras Indochina yang bermigrasi ke Indonesia pada abad ke-11. Salah satu bentuk kebudayaan dalam bentuk benda yang dimiliki suku Dayak adalah rumah adat. Rumah adat suku Dayak disebut dengan rumah berkat atau rumah panjang yang cukup khas di Kalimantan. Rumah adat ini akan lebih mudah lagi ditemukan di sekitar hulu sungai, yang biasanya menjadi tempat pemukiman suku Dayak. Secara umum, rumah betang dibangun berbentuk panggung dengan ketinggian 3 hingga 5 meter dari atas tanah, yang berguna untuk pelindung saat air meluap dan menyebabkan banjir. Rumah betang yang dimiliki suku Dayak ini tidak dihuni oleh satu keluarga saja, tetapi menjadi rumah beberapa keluarga. Bahkan ada rumah betang yang memiliki panjang 150 meter dengan lebar 30 meter. Bagian dalam rumah itu akan disekat bilik-bilik untuk membagi tempat setiap keluarga. Dengan bentuk rumah tersebut, suku Dayak selalu mengutamakan kebersamaan dalam hidup. Semua kehidupan setiap orang yang tinggal di rumah betang akan diatur dalam sebuah hukum adat, baik aturan berbagi makanan, menjaga keamanan, ataupun berladang. Dalam kesehariannya, orang Dayak berkomunikasi menggunakan bahasa Dayak yang termasuk ke dalam kategori bahasa Austronesia di Asia. Namun, lama-kelamaan suku Dayak menyebar ke daerah pedalaman dan pegunungan. Perkembangan ini membuat suku Dayak memiliki banyak subsuku dengan bahasa daerah yang berbeda-beda. Namun, kini sudah banyak juga yang tidak menggunakan bahasa daerah dengan baik karena tidak diajarkan dari dulu. Suku Dayak memiliki keyakinan tradisional yang disebut Kahariangan. Kepercayaan Kahariangan merupakan kepercayaan pada Sanyang, Nayu-Nayu atau roh baik dan Taloh Kambe atau roh jahat. Suku Dayak dengan kepercayaan Kahariangan memiliki syari-syari suci yang digunakan dalam beragam upacara adat. Namun, mulai banyak yang masuk Islam sejak abad ke-19 dan banyak juga yang memilih agama Kristen. Suku Dayak memiliki banyak tradisi. Di antaranya, yang pertama ada tradisi kuping panjang. Suku Dayak di Kalimantan Timur memiliki tradisi yang unik, yaitu memanjangkan daun telinganya. Dilansir dari laman Gramedia, cara memanjangkan daun telinga adalah dengan menggunakan logam atau pemberat yang digunakan seperti anting-anting. Sesuai aturan, perempuan dari suku Dayak dapat memanjangkan daun telinganya hingga di dada. Sementara untuk laki-laki bisa memanjangkan daun telinganya hingga di bawah dagu.
Selain sebagai simbol kecantikan, tradisi ini juga digunakan oleh suku Dayak untuk menunjukkan status kebangsawanan dan melatih kesabaran. Yang kedua, ada tradisi tato tradisional. Masyarakat suku Dayak Iban di Kecamatan Imbaloh, Kabupaten Kapuas Hulu dikenal dengan tradisi tato tradisional. Tato ini dijadikan sebagai seni ukir atau raja pada tubuh mereka. Dilansir dari laman Kemendikbud, masyarakat suku Dayak Iban diperkirakan telah mengenal tato sejak tahun 1500 sebelum Masehi sampai tahun 500 Masehi. Sebagai sebuah tradisi, konon saat perang berlangsung, tato tersebut digunakan oleh suku Dayak Iban untuk mengenali atau membedakan kawan dan lawannya. Yang ketiga, ada tradisi tiwah. Tiwah merupakan tradisi pemakaman dengan membakar tulang belulang dari kerabat yang telah meninggal dunia. Tradisi tiwah ini dilakukan sesuai kepercayaan Kaharingan oleh masyarakat Dayak Ngaju. Ketika melaksanakan tradisi tiwah, keluarga yang ditinggalkan akan menari dan bernyanyi sambil mengelilingi jenazah. Menurut kepercayaan, tradisi tiwah ini dipercaya akan mengantarkan arwah dari orang yang telah meninggal agar mudah menuju dunia akhirat atau disebut pula dengan nama Lawu Tatau. Yang selanjutnya adalah tradisi Tari Hudok. Tari Hudok merupakan bagian dari ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat suku Dayak Baharu dan suku Dayak Mudan. Tradisi ini akan dilakukan setiap selesai menanggal atau menanam padi. Selain itu, tradisi Tari Hudok ini dilakukan untuk mengenang jasa para leluhur yang sudah tiada. Masyarakat suku Dayak Baharu dan Dayak Mudang percaya bahwa saat musim tanam, roh nenek moyang akan ada di sekeliling mereka. Disebut juga dengan hukum adat. Hukum adat perkawinan, hukum adat hutang, selingkuh atau zina, sampai ke hukum adat pembunuhan atau pati nyawa. Adapun jenis hukum adat yang dikenal dalam masyarakat Dayak Kalis adalah sebagai berikut. Yang pertama, saut. Hukuman yang hampir selalu ada, mulai dari kasus yang ringan. Hukuman saut ini merupakan suatu lambang perdamaian dengan roh gaib di sekitar. Yang kedua, santa gabar. Setengah pati nyawa. Jenis keputusan terhadap suatu kasus baik disengaja maupun tidak disengaja, yang dampaknya terhadap korban mengakibatkan cacat seumur hidup atau luka parah, sehingga kepada pelaku dikenakan sanksi adat santa gabar. Yang ketiga, pati nyawa atau raga nyawa atau bar. Jenis keputusan bagi setiap kasus yang menyebabkan kematian orang pada pelaku, walaupun sudah dikenakan hukum adat bar, yang bersangkutan tetap dijadikan atau diajukan kepada aparat yang berwajib untuk menjalani proses hukum yang berlaku. Yang keempat, adat kampung. Jenis hukuman yang dikenakan terhadap pelaku yang kasusnya langsung tertangkap basah dan telah terbukti adanya perbuatan yang melanggar adat kampung. Contoh, pelanggaran pada saat pantang, tulak bala, manulak bo, pantang kematian atau pelanggaran dalam kepercayaan adat sejenisnya. Adapun macam-macam hukum adat suku Dayak Kalis yang dikenal adalah dua, yaitu satu, hukum pokok atau sering disebut dengan istilah adat banua atau disebut kaki tembaga, yakni sanksi adat berupa materi yang bernilai adat seperti gong, balangga, tawak, tampayan, par, padi, uang rupiah atau perak, dan emas. Keputusan hukum adat banua ini diambil setelah terdapat bukti-bukti yang sah secara adat yang diperoleh dari kesaksian warga maupun melalui pembuktian secara adat oleh pengurus adat dalam proses perkara, dan kepada pelanggar wajib melunasi sanksi yang dikenakan kepadanya. Yang kedua, hukum tambahan atau suatu hukum yang berlaku terhadap kasus di antara semua anggota masyarakat persekutuan. Hukum ini merupakan hukum yang dianut oleh masyarakat atau kampung dalam menyebabkan marahnya roh gaib sekitar, sehingga akan mendatangkan kutukan atau bala penyakit bagi masyarakat di sekitarnya. Hukuman adat semacam ini disebut dengan hukum tambahan yang disebut tulak bala. Sementara untuk perbuatan-perbuatan zina hingga mengakibatkan kehamilan dikarenakan sanksi adat menyauti mata so, yang diikuti dengan saut banua, yakni satu balangga atau dua buah adat. Benda adatnya yang digunakan adalah kurban hewan berupa babi 1 ekor, ayam 1 ekor, beras dan sesajen lainnya. Proses menyauti matoso ini dilakukan selayaknya adat persembahan Mamaria. Suku Dayak juga mempunyai makanan khas. Di sini makanan khas yang akan kita bahas yang pertama adalah jus sengkah. Jus sengkah merupakan makanan khas suku Dayak yang terbuat dari rotan udang. Bahan tersebut dimasak bersama ikan daun dan juga terong basah, serta rempah-rempah dan santan. Rasa jus sengkah adalah gurih, asam, dan sedikit pahit. Sensasi rasa tersebut bercampur dengan manis dan segar dari daging ikan. Makanan khas budaya yang kedua yaitu kalumpe atau karuang. Kalumpe atau karuang adalah sayur yang berbahan dasar dari daun singkong. Dan untuk pengolahannya, daun singkong harus ditumbuk halus terlebih dahulu. Kalumpe atau karuang disajikan berkuah kental dengan cita rasa rempah yang kuat. Pelengkapnya adalah terong kecil atau terong putih. Yang ketiga yaitu sayur undut kelapa. Sayur undut kelapa terbuat dari pohon kelapa yang masih sangat muda. Sayur ini tidak disajikan setiap hari karena bahannya susah dicari. Pohon kelapa yang masih muda harus ditebang untuk diambil ungkut atau bumbanya. Pohon kelapa yang ditebang masih sangat muda. Yang keempat yaitu kue dane.
masyarakat suku Dayak punya yang dikenal, namanya kue kering. Kue ini terbuat dari parutan kelapa, tepung, dan gula. Bahan-bahan tersebut kemudian diolah dengan cara dipanggang menggunakan cetakan khas kue dangi. Kudapan ini biasanya disajikan pada acara pesta atau sebagai camilan sehari-hari. 1. Tari kancet papatai atau tari perang. Tari kancet papatai atau tarian perang suku Dayak Kenyah laki-laki umumnya digambarkan sebagai pria yang bijaksana, kuat, dan pemberani. Hal ini pun tercermin pada salah satu tarian Dayak bernama tari kancet papatai. Kesenian tradisional ini mengisahkan tentang kehebatan pahlawan suku Dayak Kenyah yang melawan musuh-musuhnya. Tari Dayak tersebut dianggap merepresentasikan bagaimana keperkasaan dari laki-laki suku Dayak Kenyah. Dalam setiap pementasannya, tari kancet papatai akan diiringi lagu berjudul Sak Paku dan instrumen alat musik bernama ampe. Tari Dayak ini memiliki gerakan yang lincah. Setiap penarinya akan menari dengan penuh semangat sembari beberapa kali berteriak. Saat ini, tarian perang khas suku Dayak Kenyah ini sering ditampilkan pada acara-acara besar di Kalimantan, contohnya dalam perayaan menyambut tamu atau semacamnya. Kedua, tari giring-giring. Tari giring-giring adalah tari Dayak yang berasal dari masyarakat suku Dayak Maanyam. Tarian ini sangat identik dengan rasa kegembiraan. Setiap penarinya akan memegang sebuah tongkat yang dipegang di tangan kiri. Sembari tangan kanan memegang bambu berisi kerikil, para penari bakal menghentakkan tongkat tersebut ke permukaan lantai. Ketiga, tari Kinyah Mandau. Tari Kinyah Mandau termasuk salah satu tari perang khas suku Dayak. Tari Dayak ini melambangkan persiapan untuk mengalahkan musuh dengan memakai senjata mandau. Bagian tubuh yang diincar adalah kepala musuh. Tarian Kinyah Mandau juga memiliki beberapa unsur teatrikal. Selain itu, sebagai tarian perang, para penarinya akan menampilkan unsur bela diri dan seni perang. Pakaian khas suku Dayak meliputi 1. Upak nyamuk. Upak nyamuk berbentuk rompi tanpa lengan. Bahan pakaian ini adalah upak nyamuk yang dipipihkan. 2. Ta'a dan sapai sapa. Pakaian untuk perempuan bernama ta'a yang terdiri dari baju atasan ino, bawahan rok, dan ikat kepala dari pandan bernama da'a. Sedangkan pakaian adat untuk laki-laki bernama sapai sapak dengan atasan rompi yang dilengkapi dengan celana dalam ketat atau apit kapok dan aksesoris senjata tradisional Mandau. 3. Sangkarut. Biasanya, pakaian sangkarut ini dibuat dari kayu siren dan kayu nyamuk yang kemudian diberi dengan ciri khas warna tertentu. Untuk laki-laki, bentuk pakaian sangkarut ini berupa rompi dengan kain penutup sepanjang lutut saja. 4. Kustin. Pakaian adat khas suku Dayak Kutai ini bisa dikenakan masyarakat umum, meskipun pada masa kerajaan Kutai Kartanegara dulu hanya boleh dikenakan oleh masyarakat menengah ke atas untuk acara-acara resmi. Secara fisik, pakaian adat yang terbuat dari bulu warna hitam ini dibuat dengan desain lengan panjang, kerak yang tinggi, dan dihias dengan pasmen pada bagian dada. 5. Bulan keurung. Pakaian adat ini biasanya digunakan oleh para dukun. Desain baju tradisional ini pun cukup beragam, seperti baju tanpa lengan, dengan lengan pendek atau doko tangan, dan lengan panjang atau lengge. Mandau merupakan senjata tradisional suku Dayak yang pertama. Mandau ini merupakan salah satu senjata tradisional suku Dayak yang cukup terkenal. Selain digunakan untuk berperang dan mempertahankan diri dari serangan lawan, mandau ini juga digunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti berburu, adapun beladang. Mandau juga digunakan untuk perlengkapan tarian suku Dayak seperti tarian mandau dan juga tarian kancet papatai. Buja merupakan salah satu senjata suku Dayak yang digunakan untuk berburu hewan buta. Buja ini memiliki bentuk ukuran seperti tombak dan memiliki ukuran yang panjang serta ujungnya yang licin, yang berguna untuk melumpuhkan hewan buruan yang ditertibkan. Biasanya masyarakat Dayak memberikan racun dari getah pohon imbu di ujung buja guna mempermudah mematikan hewan buruan. Buja ini terbuat dari kayu pohon ulis sehingga buja ini bisa tahan dan awet hingga bertahun-tahun. Sumpit merupakan senjata tradisional suku Dayak. Suku Dayak juga memiliki alat senjata yang digunakan untuk memburu hewan sebagai bahan makanan mereka, yakni sumpit Dayak atau sipet. Sumpit ini memiliki bentuk seperti senapan berukuran panjang, namun terdapat perbedaan yang signifikan dalam penggunaan sumpit ini. Budaya memiliki nilai yang sangat besar, resiko yang sangat besar. Tanpa budaya, kita semua adalah binatang totaliter. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia.